Di saat pemerintah Indonesia saat ini menghadapi krisis yang terindikasi dari beberapa faktor, di antaranya adalah melemahnya rupiah terhadap dolar, kemudian anjloknya indeks harga saham gabungan beberapa kali, dan yang ketiga kegagalan pemerintah untuk menaikkan pajak. Yang keempat adalah jatuh temponya utang luar negeri kita yang cukup besar, yang pada tahun ini sekitar 1.000 triliun harus dibayar oleh pemerintah Indonesia. Dan ini cukup membuat ekonomi kita akan tertekan. Dampaknya pasti terhadap pelayanan publik ya. Nah, misalkan seperti pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, atau juga di sektor-sektor yang lain. Tapi yang lebih celaka lagi, sekarang kita harus menghadapi kebijakan pemerintah baru, pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump, yaitu kebijakan penyesuaian atau kenaikan tarif impor, yaitu tarif barang yang masuk ke Amerika. Nah, jadi Trump pada hari ini merilis tarif baru terhadap barang-barang impor dari berbagai negara yang masuk ke Amerika, termasuk Indonesia. Dan Indonesia dikenakan tarif impor yang cukup tinggi, yaitu 32%. Cukup tinggi ya. Tentunya Trump ini punya alasan juga kenapa Indonesia dikenakan tarif sebesar itu. Nah, menurut catatan Departemen Perdagangan Amerika, Indonesia adalah salah satu negara yang menyumbangkan defisit perdagangan Amerika secara nasional. Nah, di samping itu juga banyak negara lain yang menyumbang defisit, tapi Indonesia salah satunya. Sehingga Indonesia dikenakan tarif yang cukup besar. Kenaikan tarif ini berkaitan dengan tarif yang dikenakan pemerintah Indonesia terhadap produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Jadi produk Amerika yang masuk ke Indonesia itu dikenakan tarif sebesar 64%. Di sini pemerintah Trump membalas atau melakukan timbal balik tarif sebesar 50% dari tarif yang kita kenakan terhadap produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Nah, apakah ini akan berdampak bagi ekonomi kita? Ya, kita pastinya akan berdampak ya, mau nggak mau ya, karena sebenarnya kan produk yang kita jual ke Amerika itu cukup banyak ya. Coba kita baca dari CNBC ya. CNBC itu menulis berita seperti ini. RI jadi korban baru perang dagang Trump. 10 barang ini buat as murka. Nah, ini tulis pada tanggal 3 April 2025 pukul 10. Jadi pada hari ini ya. Jadi masih baru nih beritanya. Coba kita scroll ke bawah kayak apa ininya. Ya. Nah. Jadi Indonesia menjadi korban baru dalam perdagangan, atau saya ulang ya, Indonesia menjadi korban baru dalam perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia akan dikenai tarif resiprokal atau timbal balik hingga 32% karena besarnya defisit as ke Indonesia. Nah, di sini perlu kita garis bawahi ya, bahwa selama ini perdagangan antara Amerika dan Indonesia itu yang untung adalah Indonesia, sementara Amerika itu merugi lah, istilahnya begitu. Jadi itu sebabnya kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi korban perang dagang Amerika terhadap negara-negara lain. Yang menarik di sini, ternyata yang jadi korban Amerika itu bukan negara-negara musuh Amerika seperti China dan Rusia saja, tapi juga negara-negara yang saat ini menjadi sekutu dekat dari Amerika, termasuk Uni Eropa. Ya, ini yang menarik ya. Nggak hanya Uni Eropa, juga negara Thailand dan Vietnam juga dikenakan tarif import yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Jadi data Kementerian Perdagangan maupun Departemen Perdagangan menunjukkan defisit anggaran perdagangan AS Indonesia diperkirakan memang terus meningkat pada tahun 2024. Kenaikan defisit inilah yang membuat Amerika Serikat khawatir hingga memerlukan kebijakan kenaikan tarif kepada Indonesia ya. Jadi
Karena kita juga tahu bahwa Indonesia itu bukan musuh as, tapi juga bukan kawan dekat ya. Istilahnya karena negara kita kan menganut politik bebas aktif, jadi tidak terafiliasi terhadap salah satu negara yang menjadi kekuatan dunia. Nah, jadi dari data Kementerian Perdagangan menunjukkan Indonesia surplus perdagangan sebesar 14,34 miliar dolar pada Januari sampai Desember 2024. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan yang dicatat Badan Statistik AS, yaitu 17,9 dolar. Jadi memang ada selisih nih kelihatannya, selisih pencatatan antara Kementerian Perdagangan dengan Badan Pusat Statistik. Jadi Badan Pusat Statistik Amerika mencatat bahwa Indonesia surplusnya lebih tinggi dibandingkan catatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Amerika. Coba kita lacak lagi ya. Jadi defisit tersebut akhirnya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-15 dalam daftar negara dengan defisit perdagangan terbesar bagi negeri Paman Sam. Jadi Indonesia ini sekarang jadi penyumbang yang buat ekonomi Amerika itu defisit perdagangannya. Nah, jadi defisit perdagangan Amerika itu melonjak sekitar 67% dalam 5 tahun terakhir, dari 8,58 miliar dolar pada tahun 2029 menjadi 14,34 miliar dolar pada tahun 2024. Defisit itu bahkan pernah menyentuh angka 16,57 miliar dolar pada tahun yang sama. Dan ini adalah grafik ya, ekspor impor Amerika dan Indonesia dalam US dollar. Jadi memang kalau kita perhatikan data ini memang ada pertumbuhan defisit yang cukup signifikan ya. Kalau kita hitung dari tahun 2029 ya sampai tahun 2024 ya. Jadi surplus kita itu pada tahun 2029 itu 8,58 miliar dolar. Dan setelah 5 tahun kemudian itu meningkat menjadi 14,34 dolar. Artinya ada kenaikan surplus buat Indonesia itu sekitar hampir 90%. Yang pastinya itu menjadi penyumbang cukup besar bagi defisit perdagangan Amerika secara global gitu loh. Nah, dengan defisit itu ya Indonesia masuk dalam kategori 15 negara penyumbang defisit ke Amerika pada tahun lalu atau tahun 2024. Nah, nilai ekspor Indonesia ke AS melonjak hampir 48% 5 tahun terakhir. Jadi kita tuh banyak melakukan ekspor ke Amerika, sekitar 48% kenaikannya. Dan terakhir sebesar 17,84 miliar dolar pada tahun 2019. Menjadi berapa ini? Menjadi 26,31 miliar pada tahun 2024. Jadi ada kenaikan sekitar 80-90%. Dan ini pastinya membuat Amerika juga was-was ya. Kalau diterus-teruskan lama-lama defisitnya Amerika itu bisa lebih dari 100%. Dan pastinya ini nggak diinginkan. Artinya pemerintah Amerika itu rugi gitu ya. Maunya kan setiap namanya transaksi perdagangan dunia antar dua negara itu kan imbang ya. Misalkan saya beli 100, kamu juga beli 100, jadi ada keseimbangan. Tapi yang terjadi sekarang ini, Amerika banyak mengalami kerugian. Jadi Amerika membeli 100, tapi negara yang mengekspor barang itu hanya membeli produk Amerika cuma 60, jadi ada selisih sekitar 40% ya. Dan ternyata angka ini terus berlanjut terus-menerus. Seperti Indonesia, itu angka defisitnya mencapai 80%. Dan ini tentu saja membuat Amerika gerah juga, karena kalau diteruskan, mereka seperti melakukan subsidi kepada negara lain, sementara negara mereka sendiri sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
ini yang membuat Amerika mungkin geram gitu ya. Justru menurut Donald Trump, sekutu-sekutu negaranya lah yang selama ini banyak mengambil keuntungan dari Amerika. Sementara Amerika sendiri tidak bisa mengambil banyak keuntungan dari sekutu-sekutunya, termasuk sekutunya di Eropa, yaitu komunitas negara-negara Eropa atau Uni Eropa. Nah, kata dia, CNBC ya. Jadi ini adalah 10 besar 10 besar produk-produk yang diekspor ke Amerika. Ya, ada mesin dan perlengkapan elektrik itu mempunyai nilai yang paling tinggi ya. Jadi ada sekitar 4 juta US dollar. Kemudian ada pakaian dan aksesoris ya. Kemudian ada alas kaki, nomor 3, nomor 4 ada pakaian dan aksesoris yang bukan rajutan ya. Kemudian yang kelima ada lemak dan minyak hewani nabati. Ada karet dan barang dari karet, perabotan dan alat nukangan, ikan dan udang, mesin dan peralatan mekanis, dan yang terakhir adalah obat dari daging dan ikan. Nah, jadi kelima komoditas ini akan dikenakan tarif sebesar 32%. Yang pastinya istilahnya belum tentu harga itu akan laku di Amerika, karena dengan adanya kenaikan harga yang mendadak ya, otomatis konsumen juga akan berpikir 2 kali untuk membeli barang yang sama, dan mereka pasti akan mengalihkan ke produk yang lebih murah. Itu adalah hukum pasar. Yang misalkan kita beli mobil dengan spek yang sama, satu mobil itu harganya 100, kemudian ketika mobil yang itu impor, tiba-tiba dikenakan tarif yang tinggi, otomatis harga mobil itu juga akan naik dari 100 menjadi 132.000 kalau itu importnya dari Indonesia. Sementara Amerika akan melakukan produksi mobil yang sama dengan spek yang sama, tapi dengan harga yang murah. Nah, tujuan dari Amerika ini sebenarnya adalah untuk membangkitkan industri dalam negeri mereka yang selama ini banyak melakukan alih daya ke negara-negara lain, termasuk ke China, kemudian ke Thailand, ada juga yang ke Vietnam. Nah, ini yang membuat Trump itu ingin mengembalikan kejayaan Amerika di bidang ekonomi. Jadi Trump mengusahakan agar Amerika tidak lagi menjadi sinterklas bagi negara-negara yang menjadi sekutunya selama ini, tapi dia ingin sebuah perdagangan yang seimbang gitulah. Sebenarnya niat Trump ini bagus, tapi pasti juga akan berdampak bagi negara-negara lain yang selama ini menjadikan Amerika itu negara tujuan ekspor, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana sikap Indonesia? Apakah Indonesia akan melakukan negosiasi dengan Amerika? Salah satu caranya adalah dengan menurunkan tarif impor barang-barang dari Amerika yang sekarang ini ada sebesar 64% diturunkan lagi sehingga akhirnya barang Amerika itu akan lebih murah di Indonesia. Ya kita belum tahu. Yang pasti ini masih perlu perdebatan panjang dan negosiasi panjang ya antar pemerintah dengan pemerintah. Nah, dan juga pasti juga yang jelas ini akan berdampak ke dalam negeri. Jadi kalau kita perhatikan tadi, sektor-sektor atau komoditas yang menjadi andalan Indonesia seperti mesin, pakaian jadi, kemudian aksesoris, serta karet, lemak dan minyak nabati, kemudian perabotan dan alat penerangan, mesin dan peralatan mekanis, olahan dari daging dan ikan, industri ini pasti akan terkena dampak secara langsung. Nah, karena pastinya mereka juga harus melakukan penyesuaian tarif-tarif ya dari produk yang akan mereka lempar ke pasar Amerika. Ya harus diakui ya selama ini Amerika adalah menjadi pasar terbesar dunia. Hampir semua negara itu ingin memasukkan barang ke Amerika karena memang tingkat konsumsi di Amerika itu tinggi sehingga menjadi pasar yang empuk bagi negara-negara lain yang mempunyai industri yang surplus. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kenapa Amerika akhirnya bisa mengendalikan
perang dagang ini karena banyak negara yang ekonominya bergantung pada Amerika. Nah, pertanyaannya bagaimana Indonesia menyikapi eh, kebijakan Trump yang baru ini? Karena negara kita saat ini sedang mengalami kesulitan juga ya, di mana ekonomi kita juga mengalami perlambatan ya, terlihat dari menguatnya dolar terhadap rupiah pasca kebijakan dari Trump ini. Kemudian IISG kita juga beberapa kali mengalami drop atau penurunan. Ya terindikasi kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Anjloknya jumlah pemudik, kemudian rendahan daya beli kita yang makin hari bukannya makin membaik, tapi justru makin memburuk. Nah, yang keempat, kita dibayang-bayangi oleh PHK massal. Karena sebelum lebaran kemarin sudah ada PHK yang cukup besar, sebesar 40 ribuan orang yang tercatat oleh Kementerian Tenaga Kerja. Bisa jadi pasca lebaran itu akan berlanjut dan makin membesar. Artinya ada celah-celah persoalan yang sangat luas di Indonesia. Pastinya apabila nanti kebijakan Trump ini langsung diberlakukan, otomatis juga akan memberikan dampak secara langsung buat Indonesia. Banyak industri-industri nasional juga akan mengalami istilahnya tersendatlah produksi mereka. Bukannya tidak mungkin, mereka juga akan menyetop produksinya, yang berdampak juga pada pengangguran lagi. Sementara pengangguran yang ada belum bisa tertampung, kita digelontor lagi dengan pengangguran baru. Nah, bagaimana dampaknya secara umum? Yang pasti selama ini karyawan atau buruh yang sudah melakukan mengambil kredit rumah atau sepeda motor atau kendaraan bermotor juga akan mengalami istilahnya mereka kesulitan untuk membayar cicilan. Nah, dampaknya secara umum munculnya namanya kredit macet yang meluas ya, tidak hanya di 1-2 tempat, tapi secara nasional kredit kita akan lumpuh juga karena tidak ada pengembalian dari para debitur atau mereka yang meminjam ke lembaga keuangan nasional. Nah, inilah akhirnya ada permasalahan baru. Selain itu, misalkan di properti, selama ini kan diharapkan properti itu kan menggerakkan ekonomi. Dengan kebijakan baru Trump ini, kemudian situasi ekonomi kita yang buruk saat ini, otomatis sektor properti juga akan mengalami kemandekan. Disitulah potensi pengangguran baru lagi ya. Yang jelas sekarang ini kita perlu menyiapkan diri masing-masing lah supaya kita bisa bersiap ya menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Karena situasi ini tidak bisa kita hindari ya. Seberapa seberapa canggihnya pemerintah itu mengatakan bahwa Indonesia ini sekarang cerah atau Indonesia ini ekonominya terkendali atau Indonesia ini baik-baik saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kau yang gelap karena kita mengatakan bahwa Indonesia sedang menuju kegelapan, itu tidak mengubah fakta bahwa hari ini ekonomi kita menuju krisis secara masif. Ya, semoga apa saya bagikan bermanfaat.